Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang hebat, kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan saya. Yang pertama adalah bagaimana membuat akun Microsoft personal untuk kita dalam rangka memanfaatkan Microsoft Copilot. Nah, kali ini kita akan mencoba latihan memanfaatkan Microsoft Copilot tersebut. Jadi sebelum itu, syarat utamanya harus ada akun personalnya atau akun Microsoft 365, organisasinya. Kalau nanti dapat akun Microsoft organisasi itu lebih bagus lagi. Baik, saya akan memperkenalkan dulu beberapa tipe dalam hal penggunaan Copilot, Microsoft Copilot, yang versi browser dulu Bapak Ibu semuanya. Versi browser dulu, eee saya menyarankan untuk browsernya kalau Bapak Ibu belum familiar dengan namanya Microsoft Edge, ya saya sarankan Bapak Ibu menggunakan browser Microsoft Edge. Kenapa harus Microsoft Edge? Karena Copilot itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Edge. Beda kalau browser lain punya Chrome atau Mozilla dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi apa perbedaannya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini sudah kelihatan di pas kita membuka tab untuk Microsoft Edge itu browser kita, itu langsung kelihatan di sini Bapak Ibu. Ini kelihatan sini, sorry, ini kelihatan, dari sini. Ini ada, eee, browser ini ada logonya Bapak Ibu ya, logo sini, kemudian ada juga di sebelah kanan atas. Jadi ada 2, ini kita bisa langsung mengaksesnya. Soalnya kalau seperti laptop saya sudah ada juga tombol Copilot-nya, tapi, tidak semuanya. Oke. Langkah pertama untuk mengaksesnya setelah memiliki akun itu bisa langsung Bapak Ibu klik yang ini atau juga yang ini boleh, sebelah kanan atas Bapak Ibu. Oke, itu sama saja. Tapi saya ingin mencontohkan yang langsung kita ketik sini adalah Microsoft Copilot Bapak Ibu. Ini Microsoft Copilot. Setelah itu kita buka, kita ketulis di browser kita enter langsung masuk ke sini. Pilih yang paling atas. Microsoft Copilot Your Components ini. Pertama sekali Bapak Ibu itu aduh ini masih kosong sih Bapak Ibu. Maka di sini di kanan atas ada sign in, jadi Bapak Ibu tinggal pilih ini baru masukkan akunnya yang pernah dibuat sebelumnya. Ini pilih sebenarnya ini ada 3 tapi saya sarankan pakai ini saja dulu. Oke. Saya tulis ini Mansur PGRI SLCC Sidrap. Outlook.com. Oke. Ini pertama ini di save saja Bapak Ibu. Oke. Ini sudah ada. Need to see you Mansur What's News. Jadi kalau Bapak Ibu mau rubah ke bahasa Indonesia juga boleh sini. Ini pilih Indonesia. Kemudian apanya lagi di sini bisa. Ini bisa suaranya. Let's explore the. Ini suara perempuan. I can write stories, Oke. Dipilih saja I can mana. write stories, brainstorm ideas, and I can sound. Oke. Perlu saya perkenalkan dulu di sini ada di panah kecil sini Pak Ibu. Nah ini saya sudah ada 3. Kalau Bapak Ibu hanya 2 biasanya sih ada 2. Respon cepat atau Twin Deeper. Kalau masih 2 berarti mungkin kemungkinan browsernya belum, versi yang terbaru. Itu sudah ada lagi satu, tindakan yaitu bagaimana kita berkolaborasi di sini Pak Ibu. Ini yang lebih menarik sih Bapak Ibu. Tapi untuk fokusnya kita ke 2 sini. Itu yang ini yang di tanda sini ada lagi Bapak Ibu, di sini ada baru ada unggah.
Ini Bapak Ibu 2. Artinya baru kita untuk percakapan yang baru bertanya, kalau unggah itu mengunggah sebuah file. Kalau ini mikrofon, jadi ada 3 nanti kita akan praktek semuanya Bapak Ibu. 3 ini kita ngobrol langsung dengan Copilot-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama dulu adalah untuk respon cepatnya umpamanya Bapak Ibu ya. Kita pakai yang ini, bertindaklah sebagai guru matematika jenjang SMP. Bantu saya berikan nama tokoh matematika lengkap dengan nama penemuannya. Dibuat dalam bentuk tabel. Oke, Bapak Ibu. Nah ini, nama tokohnya adalah Pythagoras, penemunya adalah ini, penemuannya Bapak Ibu, lengkap Bapak Ibu. Nah, bisa tambah lagi tokoh matematika yang beragama Islam. Oke. Nah, ini lengkap Bapak Ibu. Oke. Kalau kita menginginkan umpamanya yang ini, bisa bantu berikan deskripsi secara lengkap tentang algoritma. Ini. Jadi kita minta hanya satu saja dulu. Oke. Bantu berikan foto profilnya. Nah, ini Pak Ibu. Jadi kita bisa download fotonya. Itu satu. Jadi kita bisa ngobrol langsung seperti itu. Yang menarik kita di sini Pak Ibu adalah di sini sudah ada referensinya yang diberikan. Ini ada di sini di bagian di sini Pak Ibu. Ini sudah ada referensi yang diberikan. Kalau mau terkait dengan literatur-literatur tadi atau bahasa-bahasa tadi ini sudah ada. Baik Bapak Ibu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu tentang bagaimana untuk membuat rencana pembelajaran. Sekarang kan eranya sudah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ya Bapak Ibu ya. Ada kata kunci untuk deep learning di kegiatan intinya yaitu adalah menganalisis, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi itu nanti Bapak Ibu. Ini contoh sebenarnya bisa Bapak Ibu membuat satu persatu mulai dari tujuannya, kemudian indikatornya, kemudian kegiatan-kegiatan intinya. Tapi saya mau langsung saja Bapak Ibu dengan menggunakan nanti yang namanya Twin Deeper ini. Itu lebih cepat, kurang lebih 30 detik Bapak Ibu. Untuk yang lebih kompleks. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh apa namanya, prompt-nya Bapak Ibu. Saya copy dulu, nanti saya prompt-nya ini akan saya lampirkan juga di deskripsi video Bapak Ibu. Oke. Kita mulai dulu yang kita baru ya, dari yang baru. Kita pilih yang untuk perangkat pembelajaran saya sarankan pakai ini ya Bapak Ibu. Supaya lebih cepat dan lebih akurat Bapak Ibu. Ini. Jadi saya bahasakan seperti ini. Bertindaklah sebagai guru matematika. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena adalah persona namanya.
Jadi persona, dia akan bertindak sebagai guru matematika yang akan membuat rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Dari tujuan pembelajaran tersebut, buatkan beberapa indikator untuk 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran, itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan inti ada 3 tahap, tahap menganalisis, mengaplikasi, dan merefleksi. Mohon dilengkapi dengan alokasi waktu. Oke. Buatkan asesmen pembelajaran yang dari KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan menggunakan indikator di atas. Juga buatkan soal untuk masing-masing indikator sebanyak 5 soal. Saya kira mudah-mudahan ini lengkap Bapak Ibu ya. Oke. Kita pakai Twin Deeper Bapak Ibu. Ini lebih kompleks. Ini memerlukan sekitar 30 detik. Oke. Ada tujuan pembelajarannya tadi. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Pertemuan 1 ini indikatornya. Oke Bapak Ibu. Sistem eliminasi dengan substitusi. Pertemuan kedua ini indikatornya ada 3. Kemudian rencana pembelajarannya. Kegiatan awal 10 menit. Ini Pak Ibu, ini waktunya 40 menit. Kemudian kegiatan inti ada menganalisis 15 menit. Kemudian mana tadi? Oh, kegiatan awal menganalisis, oke, penutup. Kemudian ini juga kegiatan awalnya, kegiatan intinya. Oke. Asesmennya KKTP-nya Pak Ibu ini nih. Asesmen soalnya, soal asesmennya ada 5 nomor setiap indikator. Ini sudah dilengkapi Bapak Ibu. Itu nanti setelah itu tinggal bagaimana Bapak Ibu mengambilnya, bisa langsung copy saja di sini Bapak Ibu. Copy, kemudian salin ke Microsoft Word kita atau di yang lain Bapak Ibu. Nah, bisa juga sebenarnya per item kalau mau Bapak Ibu. Tapi itu lebih lama lagi Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah atau ada yang masih belum pas di sini Bapak Ibu, silahkan. Nah, contohnya ini hanya di kegiatan inti itu hanya tahap menganalisis, belum ada menganalisis, kemudian merefleksi belum ada, memahami juga belum ada. Nah, bisa Bapak Ibu untuk setiap pertemuan pada kegiatan inti mohon diberikan tahap memahami, menganalisis, dan merefleksi. Mohon dilengkapi, direvisi kembali. Oke. Kita suruh merevisi kembali. Ada tahap memahami, menganalisis, dan merefleksi. Itu yang belum ada kita lihat. Nah, tidak apa-apa. Oke, ini dia ulangi. Oke, kegiatan intinya. Ini kegiatan inti memahami 10 menit, menganalisis 10 menit, kemudian merefleksi 5 menit. Itu sudah ada. Oke, ini juga memahami, menganalisis, merefleksi. Ini asesmennya. Saya kira sudah cukup. Nah,
Dari sini Bapak Ibu, kita bisa minta lagi setelah rencana pembelajaran, kita bisa lagi minta materinya Bapak Ibu. Bantu berikan materi lengkap sesuai dengan indikator. Oke. Kita buat lagi materinya. Pertemuan 1 itu sistem masalah linear variabel ini Pak Ibu. Metode substitusi, eliminasi. Oke. Ini lengkap Bapak Ibu. Pertemuan kedua ini juga. Oke. Kalau kita ingin minta lagi, bisa bantu berikan yang lebih lengkap tentang metode substitusi, eliminasi, dan grafik. Lengkapi dengan contoh soal dan cara penyelesaian. Oke. Kalau tadi masih singkat sekali Bapak Ibu ya, singkat sekali ini. Nah, kita meminta lagi untuk yang lebih lengkapnya. Ini Bapak Ibu. Metode sudah definisinya, langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Ini contohnya. Oke Bapak Ibu ya, ini malah lebih bagus lagi dengan tahap-tahapannya. Eliminasi juga definisinya, langkah-langkahnya. Oke, metode grafik. Oke, malah lengkap Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita copy paste masuk nanti di Word kita. Yang ketiga adalah kita minta untuk bantu buatkan 5 soal isian dan 10 soal tipe pilihan ganda. Oke. Jadi 5 soal isian dan 10 soal pilihan ganda. Kita lihat apa yang dibuat Bapak Ibu. Ini ada 5 soalnya. Untuk isiannya, pilihan gandanya ini Bapak Ibu, ada kunci jawaban diberikan. Nah, maka cukup Bapak Ibu, ada rencana pembelajaran, ada untuk ada untuk materinya, kemudian ketiga adalah soal. Nah, ini kalau kita semua buatkan dalam satu dokumen, maka itu akan lebih menarik dan itu lebih terdokumentasi dengan baik Bapak Ibu. Silakan di copy paste saja masuk ke ini baru 1 kali atau 2 pertemuan untuk materi persamaan linear 2 variabel Bapak Ibu. Oke. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita mau ke sini. Ini Bapak Ibu. Kita mau hal yang baru lagi sini. Ini Bapak Ibu, kita mau yang unggah. Unggah di sini boleh dalam hal untuk unggah Bapak Ibu boleh langsung yang soal atau model atau file-file dari mana saja, boleh Word, Excel dan sebagainya. Oke, untuk yang sesi ini Bapak Ibu, saya ingin menampilkan satu file. Jadi contohnya ini ya, saya buka dulu filenya Bapak Ibu. Ini, oke, ngapain saja Bapak Ibu. Nah ini ada soal tadi saya ambil di internet Bapak Ibu. Ini saya buat dalam bentuk dokumen PDF Bapak Ibu ini. Ini terdiri dari 10 halaman Bapak Ibu. Ini kan 10 halaman. Ini banyak sekali, ada gambarnya dan sebagainya Bapak Ibu, ada iklan-iklannya. Nah,
Saya mau membuat ini adalah rumusnya volume tabung, luas permukaan, dan keliling alas. Nah, dari dari file ini Bapak Ibu, saya ingin mengupload dulu dari sini, ambil unggah dulu, baru saya cari dulu Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Ini kan tadi adalah 10 halaman. Nah, kita bisa minta di sini Bapak Ibu. Bantu buatkan ringkasan yang lengkap dari file tersebut. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ini ada definisi tabung tadi situ. Sifat-sifat tabung, bagian-bagian tabung, cara menghitung luas permukaan tabung. Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, ini. Ini semua rumusnya. Bapak Ibu. Ini lengkapnya. Oke, tadi Bapak Ibu ya. Kemudian dari sini sebenarnya dari file ini kita bisa minta lagi untuk dibuatkan lagi satu file atau Bapak Ibu ini. Ini kita bisa minta lagi ini tadi sudah lengkap. Kita bisa minta buatkan 5 nomor soal dari dokumen tersebut. Soal oke. Dari dokumen itu kita bisa meringkas kemudian suruh juga membuatkan soal Bapak Ibu. Oke. Maka dengan cepat Bapak Ibu sudah dibuatkan lagi soal ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah maka lengkap ini Bapak Ibu ya. Oke, satu. Yang kedua, saya mau mengunggah suatu file dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Ini oke. Ini gambar ya berbentuk bahasa Inggris Bapak Ibu. Kita bisa menerjemahkan, biasanya kan kita ada screenshot Bapak Ibu ya. Kita bisa meminta, kita buat yang baru dulu supaya tidak terkoneksi dengan yang lain. Oke. Ini kita unggah lagi berita ini. Nah, kita bisa minta dulu tuliskan kembali teks yang ada pada gambar. Teks asli yang ada pada gambar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini soal. Ini yang teksnya ada dalam gambar. Nah, bantu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Kita bisa minta lagi berbentuk bahasa Indonesia. Jadi dari satu file tadi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sangat menarik sekali. Nah, bentuk lainnya adalah saya kira itu saja dulu ya. Bisa gambar, bisa file, dokumen. Kalau dokumen Microsoft Word bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Oke. Bisa juga dalam bentuk file Excel juga Bapak Ibu. Kalau ada file Excel, saya mencoba cari dulu file Excelnya, mudah-mudahan ada ya. Oke Bapak Ibu, kita mencoba file Excel lagi ya. Saya coba yang baru lagi Bapak Ibu. Ini ada file Excel saya Bapak Ibu. Ini kebetulan ini adalah nilai ujian sekolah Bapak Ibu. Maaf kalau ada ini. Ini saya mencoba Bapak Ibu. Ini ada kenapa ada warna kuning, ini ada tidak ada nilainya, ini ada 0. Kemudian sebagainya. Ini jumlah siswanya di sini adalah 90.
Bapak Ibu, 96, 76, oke Bapak Ibu. Oke, berbagai nilai. Nah, dari file ini Bapak Ibu, kita bisa minta, ini saya unggah, ini file Excel ya. Oke. Kira-kira apa yang bisa ya? Nah, bantu saya buatkan analisis dari dokumen tersebut. Ini kan masih secara umum Bapak Ibu ya. Analisisnya dulu. Kira-kira apa yang dibuat Bapak Ibu? Ya, dia sudah mencoba analisis. Jumlah siswa 76, laki-laki 40, sudah ada Bapak Ibu. Jumlah mata pelajaran 11, siswa yang tanpa nilai adalah 11 siswa. Pencapaiannya ini ada Bapak Ibu ya. Nah, rata-rata tinggi ini ada 5 orang, rendah dan anomali juga ada Bapak Ibu. Nilai-nilai, rata-rata nilai per mata pelajaran juga ada Bapak Ibu. Nah, ini saran tindak lanjut, verifikasi sumber nilai 0, intervensi matematika IPS perlu peningkatan, dan sebagainya. Lengkap sih Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin menginginkan sesuatu lagi, kita menginginkan lagi bahwa buatkan daftar nama peringkat 1 sampai 10. Oke. Ini Pak Ibu. Berikan data nama siswa yang paling tinggi nilai matematikanya. Oke. Ini Bapak Ibu, ini paling tinggi. Maka lengkap Bapak Ibu, apa yang kita inginkan itu semua lengkap. Itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah menu mikrofon Bapak Ibu ya. Saya ambil lagi yang ini, mikrofon. Kita bisa ngobrol sih dengan Copilot Bapak Ibu. Caranya tinggal apa? Tinggal aktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Ini. Sure thing. What's on Hello. your mind? Bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa banget. Kamu mau ngobrolin apa? Saya baru-baru mengajar matematika di kelas ini. Wah, menarik tuh. Ngajar matematika bisa jadi pengalaman yang seru. Gimana kesannya? Kesannya sih baik, cuma saya melihat ada beberapa siswa itu kurang semangat. Kira-kira kenapa ya? Mungkin mereka merasa matematika susah atau kurang menarik. Atau bisa juga karena metode pengajarannya kurang pas buat mereka. Pernah coba pendekatan yang berbeda? Saya sih belum bisa berikan alternatif pembelajaran. Bisa dicoba, misalnya dengan game, cerita, atau contoh soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kadang, sesuatu yang lebih interaktif bisa ngangkat semangat mereka. Bisa berikan contoh game yang menarik? Berani coba? Misalnya, kamu bisa pakai game matematika bingo, di mana siswa harus menyelesaikan soal untuk mengisi kartu bingo mereka. Atau kuis cepat dengan kelompok kecil. Kalau lebih seru, bisa juga lewat aplikasi edukasi yang interaktif. Oke, terima kasih. Saya akan coba dulu. Menarik kan?
Semangat ya. Semoga berhasil dan siswanya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh beberapa sekarang mungkin karena jaringannya jelek jadi agak putus-putus Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Yang menariknya di sini adalah apa yang kita omongkan tadi minimal ada catatan di sini Bapak Ibu. Mungkin karena tadi suaranya tidak terlalu jelas jadi juga di sini tidak jelas apa yang ditulis. Jadi yang pasti bahwa kita bisa mengobrol langsung Bapak Ibu. Itu untuk yang versi webnya. Nah, sekarang untuk yang di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan ini, di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Sini kan ada sini. Ini bisa di sebelah kanan atas itu ada logo Kopel juga. Itu bisa kita juga gunakan Bapak Ibu. Gunanya untuk apa? Umpamanya kita mencari suatu berita terbaru ya. Umpamanya detik.com saja. Ya, saya biasanya dicari berita di sini Bapak Ibu. Nah, kita buka. Oke. Kira-kira berita apa ya? Oke. Contoh ya ini Bapak Ibu ya. Oke ini. Ini kita bisa buka yang ini Bapak Ibu. Oke. Sini kita bisa bantu buatkan ringkasan dari berita di samping. Oke, Bapak Ibu. Maka dia bisa bantu kita Bapak Ibu. Nah, ini adalah beritanya tadi di sekitar ini ya Bapak Ibu ya. Sorry. Di sekitar ini karena banyak iklannya sih. Oke. Ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin sebenarnya membuka yang berita yang lebih bagus sih kita bisa ke sini dulu. Mana tadi? Ini kan banyak iklannya sih Bapak Ibu. Di Microsoft Edge sebenarnya sudah ada fitur baru sih Bapak Ibu sebenarnya yaitu ini. Detik News. Bapak Ibu pilih berita ini. Oh, ini video ya, Pak Ibu. Sorry, ini video tadi. Betulan ini video, kita buka yang oke lah ini. Nah, ini Pak Ibu. Kalau berita di samping apa bisa bantu berikan ulasan. Oke. Ini Pak Ibu. Ini. Bahkan ini Pak Ibu ya. Oke. Kalau mau minta tuliskan kembali berita yang ada di samping. Oke. Ini Bapak Ibu. Presiden menggunakan hak prerogatifnya ini. Oke, ini sudah ada juga Bapak Ibu. Ini semuanya berita dari sini. Jadi kita bisa membuka sebuah video, kemudian apapun itu bisa kita membuat rangkuman di sini. Atau Bapak Ibu mau membuka suatu web tentang materi mungkin materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita membuka ini.
Kita buka satu ini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa kita buatkan rangkuman dari materi di samping. Ini Bapak Ibu, ciri-ciri, ini definisi SPDV, unsur-unsurnya. Bapak Ibu. Ini dibuatkan dari kita, ini ada variabel dan sebagainya. Eliminasi, substitusi, itu sudah lengkap sih Bapak Ibu. Oke. Jadi itu fungsinya dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan atas Bapak Ibu. Jadi itu. Kalau Bapak Ibu mau mendownload Copilot-nya juga bisa, namanya versi desktop-nya Bapak Ibu itu lebih menarik. Itu dulu, jadi tugas mungkin sebagai latihan Bapak Ibu, yang pertama adalah membuat rencana pembelajaran dulu saat dengan topik tertentu sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Yang kedua adalah meminta diberikan rangkuman materi. Yang ketiga adalah diminta untuk dibuatkan soal, terserah Bapak Ibu mau tipe apa, soal tipe apa itu bisa langsung dibuatkan. Ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.